Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fitri Handayani, Yolanda Syifa Nurlita, Siti Aisyah, Miftahul Jannah, dan saya Devi Yuninda. Kali ini akan menjelaskan laporan yang berjudul dengan penerapan sistem monitoring terapi ARF dengan metode selain server berbasis smartphone di RSUD Dr. Sarjito. AIDS merupakan suatu penyakit yang berupa sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang ditimbulkan oleh rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Penanganan penyakit AIDS dalam dunia medis yaitu dengan terapi pengobatan ARV atau antiretroviral. Terapi ARV digunakan untuk yang pertama, mengurangi laju penularan penyakit HIV di masyarakat. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh HIV dan AIDS. Yang ketiga, memelihara dan memulihkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, memperbaiki kualitas hidup seseorang yang terkena penyakit HIV dan AIDS. Yang kelima, menekan replikasi virus yang secara maksimal dan secara terus-menerus. Pelaksanaan terapi ARV yaitu berupa layanan rawat jalan, sehingga petugas tidak dapat memantau kepatuhan pasien dalam menjalani terapi ARV. Petugas melakukan pemantauan kepatuhan pasien dengan cara melakukan tanya jawab dengan pasien ketika pasien melakukan kunjungan ke klinik pengobatan HIV atau AIDS. Karena pada saat pelaksanaan terapi, pasien tidak berada dalam pengawasan petugas secara langsung. Oleh sebab itu, diterapkanlah sistem monitoring terapi ARV dengan metode client server berbasis smartphone di RSUP Dr. Sarjito. Penggunaan sistem monitoring terapi ARV ini terdiri dari 3 jenis, yaitu petugas, admin, dan user atau pasien. Terapi ARV diawali dengan pencatatan data pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kondisi pasien, dan pemeriksaan penyakit lain yang diderita oleh pasien HIV atau AIDS. Selanjutnya ada 1.2, maksud dan tujuan. Maksud dari sistem monitoring terapi ARV ini ialah sebagai pemantau kepatuhan pasien, memantau perkembangan CD4 pasien, menentukan kegagalan pasien serta mengirimkan pesan-pesan motivasi pengingat pemberitahuan kepada si pasien. Dan sistem admin yaitu memiliki fungsi yang sama dengan petugas, bedanya hanya pada menu pengelolaan dan petugas. Yang kedua, tujuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien HIV/AIDS dalam menjalani terapi ARV dengan cara melakukan pemantauan pengkonsumsian obat pasien sehingga mampu menghindari pasien mengalami kegagalan dalam pelaksanaan terapi ARV. Kita masuk ke dalam bab 2 atau pembahasan pada penelitian ini. Kita tahu bahwa salah satu bentuk dari sistem informasi dan teknologi yang sedang dijalankan pada penelitian ini adalah sistem monitoring kepatuhan minum obat pada pasien penderita HIV/AIDS yang dilakukan dengan model terapi ARV. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa terapi ARV merupakan terapi yang diberikan dengan memberikan obat kepada pasien yang kemudian obat yang dimaksud adalah obat antiretroviral. Nah, kita mengetahui bahwa obat antiretroviral berguna atau berkhasiat untuk menghambat pertumbuhan dari virus yang berkembang atau virus HIV/AIDS pada diri pasien. Kemudian sistem monitoring ini berjalan dengan cara pasien HIV itu sendiri yang sangat aktif berperan dalam proses monitoring kepatuhan yang dilakukan. Karena pada proses ini kita mengetahui bahwa pasien akan mengkonfirmasi waktu konsumsi obat yang tersimpan pada saat pasien mengkonfirmasinya melalui alarm reminder yang aktif pada aplikasi yang ketika sesuai dengan jadwal konsumsi yang ditentukan itu disampaikan konfirmasinya. Kemudian data waktu konsumsi pasien yang digunakan dalam proses pemantauan atau monitoring ini nantinya akan dilakukan oleh petugas klinik pengobatan HIV/AIDS itu sendiri yang kemudian disimpan pada media penyimpanan pada perangkat smartphone Android pasien. Kemudian dilakukan pengiriman data ke server sesuai dengan jadwal submit data yang telah ditentukan sebelumnya pada petugas klinik. Bahwa kemudian secara sederhana kita mengetahui deskripsi proses dari sistem informasi yang dijalankan pada aplikasi ini adalah dengan
adanya output atau luaran berupa data monitoring yang didapatkan oleh petugas medis yang berasal dari pasien yang dilakukan secara berkala melalui konfirmasi kepatuhan minum obat pada sistem aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya kita perlu mengetahui terkait dengan client server, di mana dijelaskan di sini bahwa client server merupakan arsitektur aplikasi yang melakukan request dan action melalui layanan dari suatu penyedia layanan. Klien merupakan aplikasi yang berjalan pada komputer klien dan melakukan interaksi berupa request ke server. Secara sederhananya sebenarnya client server ini merupakan model dari sistem monitoring yang dijalankan pada sistem informasi dan teknologi oleh aplikasi ini. Bahwa di sini dijelaskan ada 3 model aplikasi. Yang pertama adalah monitoring pool, kemudian agen push, dan juga hybrid mode. Bahwa yang kedua ini atau agen push ini merupakan model yang dijalankan pada aplikasi ini. Mengapa demikian? Agen push ini didefinisikan sebagai model yang di mana di dalamnya terdapat sistem klien atau sistem monitoring yang hanya melakukan pengiriman data ke aplikasi yang kemudian memonitor yang dilakukan secara berkala, berbeda dengan monitoring pool yang memerlukan adanya komunikasi secara langsung antara klien dengan server. Artinya bahwa contohnya ketika pasien ingin mengkonfirmasi kepatuhan minum obat, pasien tidak perlu ke fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik yang bersangkutan untuk melaporkan itu. Cukup dengan mengkonfirmasi kepatuhan minum obatnya melalui aplikasi tersebut tanpa berkunjung secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang bertugas sebagai penyedia terapi ARV ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis kebutuhan sistem dalam sistem informasi kesehatan yang dijalankan melalui aplikasi ini, bahwa kita tahu ketiga komponen inti dari sistem informasi kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat terhadap kasus penyakit HIV/AIDS ini dijalankan dengan yang pertama analisis kebutuhan sistem terlebih dahulu. Nah, kemudian analisis kebutuhan sistem ini terdiri dari pencatatan data dan juga pelayanan pemberian obat, bahwa pencatatan data yang terdiri dari pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kondisi pasien, dan pemeriksaan penyakit lain yang diderita oleh pasien. Dan ini dilakukan di fasilitas layanan kesehatan sebelum adanya terapi ARV secara online atau melalui monitoring itu dilakukan. Kemudian petugas pengobatan juga melayani pemberian obat dengan yang pertama dengan mencatat jumlah CD4 dari pasien terlebih dahulu. Kita mengetahui bahwa kemudian efek samping dari minum atau mengkonsumsi obat dari ARV ini akan mempengaruhi jumlah CD4 yang ada pada virus HIV/AIDS itu pada diri pasien. Kemudian akan memantau kepatuhan minum obat atau konfirmasi konsumsi obat dan jadwal pasien berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Kemudian dari analisis kebutuhan ini juga kita mengetahui bahwa didapatkan spesifikasi sistem sebagai berikut. Yang pertama ya bahwa dalam aplikasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian pasien atau user, di mana user ini merupakan aplikasi yang terinstall pada perangkat gadget berupa smartphone Android yang kemudian dijalankan oleh atau digunakan oleh pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagian petugas, di mana bagian petugas berupa aplikasi web yang berfungsi untuk membantu memudahkan petugas dalam mengelola data terapi ARV yang berdasarkan konfirmasi pasien. Kemudian memasukkan data klinis berupa data pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan juga stadium klinis yang dialami oleh pasien. Dan yang ketiga adalah admin. Bagian admin memiliki fungsi yang sama dengan petugas, perbedaannya hanya pada menu pengobatan dan data petugas saja. Kemudian selanjutnya adalah fitur pada bagian user atau apa saja yang akan didapatkan oleh pasien melalui aplikasi ini. Yang pertama bahwa dalam aplikasi ini user atau pasien akan mendapatkan informasi jadwal konsultasi, jadwal pengiriman data rekap waktu konsumsi obat ke aplikasi server, dan jadwal konsumsi obat serta memberikan informasi tentang obat yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah reminder, yang tadi sebelumnya di awal telah dijelaskan bahwa akan terdapat alarm minum obat yang sebagai fitur dapat digunakan oleh user
melalui aplikasi ini. Kemudian yang ketiga akan memberikan informasi rekap data konsumsi obat untuk melihat tingkat kepatuhan pasien. Jadi pasien sendiri akan melihat rekapan data dari tingkat kepatuhan konsumsi obat yang dilakukan oleh pasien tersebut. Kemudian selanjutnya pasien akan mendapatkan layanan komunikasi dalam bentuk pesan teks yang memudahkan pasien untuk berkomunikasi dengan petugas medis pengobatan HIV/AIDS ini sendiri dalam melakukan pengobatan melalui terapi ARV. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang akan didapatkan oleh petugas dalam melakukan monitoring terapi ARV melalui aplikasi ini. Kemudian yang pertama adalah petugas dapat memasukkan jumlah CD4, data hasil pemeriksaan klinis, data pemeriksaan laboratorium, penentuan stadium klinis, penentuan obat untuk pasien, dan menentukan jadwal konsumsi penentuan konsultasi yang dilakukan oleh petugas medis atau petugas klinis pengobatan kepada pasien. Kemudian fitur yang kedua yaitu melayani pemberian obat pasien, menentukan jadwal konsultasi berikutnya, dan menentukan jadwal konsumsi obat pasien. Yang ketiga akan melakukan pemantauan kepatuhan pasien, yaitu dan juga akan memantau perkembangan CD4 pada pasien dan menentukan kegagalan terapi. Jadi petugas akan melihat gitu selama proses monitoring berjalan, petugas dapat melihat apakah sejauh mana terapi yang dilakukan oleh pasien itu berhasil atau tidak, dan ini bergantung sekali dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien. Kemudian yang terakhir, petugas dapat mengirim pesan-pesan motivasi, pengingat, pemberitahuan, dan kepada pasien. Ini juga berhubungan dengan fitur terakhir yang dapat diakses oleh pasien atau user. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan perancangan. Dalam sistem ini terdiri dari dua pengguna, yaitu admin atau petugas dan pasien. Rancangan sistem ini ditujukan dengan sistematis sebagai berikut. Kita tahu bahwa pasien perlu untuk registrasi dalam aplikasi tersebut terlebih dahulu. Kemudian akan ada update data dalam bentuk jadwal konsumsi, jadwal submit, komunikasi, dan juga data obat. Seperti itu. Ini dapat dijelaskan atau dapat dilihat lebih seksama dalam gambar yang kami tampilkan. Selanjutnya, ada skenario penggunaan sistem. Pada sistem aplikasi yang digunakan untuk terapi ARV, tahapan-tahapan ini dianggap sebagai hal yang sangat penting, terutama pada proses monitoring yang dilaksanakan. Dan hal ini terdiri dari, pertama, pengambilan obat dan penentuan jadwal konsumsi. Yang kedua, update data pasien. Yang ketiga, alarm konsumsi obat. Yang keempat, alarm submit data. Yang kelima, pemeriksaan submit data pasien. Yang keenam, pemantauan kepatuhan pasien. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, pemantauan CD4 dan penentuan kegagalan terapi pasien. Subjek yang dibahas pada penelitian ini adalah membangun sistem monitoring terapi ARV dengan menggunakan metode client server berbasis smartphone pada RSUP Dr. Sarjito. Dan untuk pengumpulan datanya sendiri, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap petugas yang berada di klinik Edelweiss di RSUP Dr. Sarjito. Berdasarkan pemaparan teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ARV dilakukan secara rawat jalan, sehingga para petugas tidak dapat memantau secara terus-menerus berlangsungnya terapi. Monitoring ARV terbagi menjadi 3. Yang pertama petugas, admin, dan juga user. Pada sistem user, aplikasi terhubung ke server petugas, di mana terdapat beberapa fitur yang dapat diakses oleh petugas. Salah satunya membantu mengelola data, di mana data-data para pasien dapat diperbarui serta disimpan secara rapi. Yang kedua, ada sistem monitoring yang berfungsi untuk mengawasi serta memantau kepatuhan pasien dalam melakukan terapi. Pada terapi ARV juga terdapat fitur jadwal konsultasi serta alarm mengkonsumsi obat, dan juga terdapat fitur CD4 di mana dari CD4 tersebut dapat ditentukan apakah pasien gagal atau tidak dalam menjalankan terapi ARV tersebut.